berkurangnya luar biasa ya. Nggih. Kalau buat seperti ini sumpah sakitnya minta. Kemarin sakitnya luar biasa nggih. Sekarang sudah los nggih, Pak. Nggih. Udah bisa. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Bang Topan nih ya. Udah lama nggak bikin konten ya. Terlalu sibuk, mukanya capek. Nah, kali ini dapat pasien dari perbatasan Blora ya, daerah Cepu ya Pak ya. Kali Pak Sigit, Pak Sigit. Nah, Pak Sigit ini mengalami Pak divonis Kemarin itu apa awal mulanya ya. Awal mulanya itu pas kemarin tuh pas mau nyemprot rumput kan pakai cap belakang itu mungkin bebannya berat terus berkali-kali itu. Nah pertama itu terasanya di punggung, terus di punggung terus ke bawah sampai pinggang, terus dibokongi sakit sekali. Terus menjalar ke kaki, ke kaki, tapi kaki sebelah kiri. Sebelah kiri aja. Nah, ini paha bagian belakang bawah ini, terus mengalir ke betis sampai di ini ujung kaki ini, sampai ini kakinya ini kebas. Nah ini pasti kalau di rumah sakit dengan dokter saraf atau dokter apa yang divonis lumbar, betul Pak? Nah, kemarin kan pas diperiksakan ke rumah sakit juga. Selalu lumbar. Kenapa? Saya tidak mau mendeskripsikan dokter, cuman kenapa selalu di lumbar tidak dijelaskan ke sumber masalahnya. Nah, ini sedikit saya jelaskan ke sumber masalahnya. Beliau ini mengalami kaku aja lah, kita ngomong bahasa mudahnya. Kenapa kaku? Itu sumber masalahnya sebenarnya ada di sini. Sakit ya Pak? Nah, itu sumber masalahnya itu ada di sini. Sedangkan di bagian belakang itu hanya dampak. Ingat ya, dampak. Jadi sumbernya tidak di situ. Itu misal dioperasi, diapake, itu tidak akan pernah selesai. Sebulan akan kambuh lagi. Karena sumbernya tidak diselesaikan. Sumbernya itu apa? Ting mriki itu mengalami kekakuan atau bahasanya spasem. Nah, ngoten. Itu dari aktivitas atau mungkin pernah keteklik di suatu waktu. Nah, ngoten. Oke, kita bantu untuk bereskan. Yang dirasakan sekarang pripun, Pak? Ini pokoknya kalau jalan itu pasti sebentar aja tuh kakinya itu pasti ketarik. Itu kakunya minta ampun ini yang betis. Yang betis ya. Oke. Monggo tiduran mawon. Udah di terapi kemana-mana ya Pak? Ya, tapi nggak ada hasil. Dokter masih medis. Nah, biasanya bagian ini sakit. Ini sakit, betul Pak? Ya. Ini sakit bukan magic, bukan. Ini kenapa sakit? Otot medial atau otot bagian paha dalam ini mengalami kaku yang ini berujung pada ke arah pinggang. Nah, kenapa pinggangnya kaku? Terus pinggang itu malah nanti tidak terlalu banyak dipegang ya. Kita pegang lebih banyak ke arah kaki karena sumbernya ada di kaki gitu. Sedikit saya jelaskan ya Pak. Pesannya jenengan apa? Tidak mangke ngerti alasannya kenapa sih kok ngene kena. Nah, ini rasanya lumayan sakit. Dan ini jika didiamkan ketika pagi biasanya telat bangun. Karena ini satu jaringan, nonton. Ya, relax man, nggak sakit Pak. Nah, untuk rilis saraf kejepit ya di TSM ya, itu nggak lagi teriak-teriak ya. Ya sakit ada lah titik sakit, cuman enggak yang jenengan tidak bisa menikmati ndak. Ini sakit banget ya Pak. Nah, ini kita urai ada di sini. Sumbernya ada di sini. Nah, sakit banget tuh Pak. Nggak apa-apa. Nah. Ini kan ya sih dengan cari selama ini kan. Nah. Jadi
Jadi di TSM itu ketika saraf kejepit kita selesaikan ke sumbernya ya. Jadi bukan hanya di area pinggang. Pinggang itu hanya dampak. Ketika dampak berarti ada sumbernya. Nah, rata-rata mereka hanya menyelesaikan di area pinggang, yang itu cuman sementara aja sifatnya ngoten. Yeah. Nah ini kenapa? Karena di sini itu otot ketarik. Makanya kita tariknya ke atas. Kalau kita keangkat ke atas, yang pertama itu sakit, yang kedua tidak akan selesai. Makanya saya tarik ke bawah. Ada yang protes, Mas harus ke arah jantung. Itu kalau sport massage. Tapi ini penanganan cedera, jadi beda ya. Sport massage itu hanya untuk relaksasi, dan penanganan cedera itu menyelesaikan. Bedanya di situ. Untuk cara sangat fleksibel. Yang penting tidak melukai, tidak memberi dampak pada pasien. Rasakan bedanya. Udah beda toh? Nah. Langsung harus beda. Ini pijat cedera seperti itu. Ini masih ada, cuman berkurangnya udah banyak ya Pak. Nah, ngoten. Jadi teman-teman yang divonis dokter lumbar 1, 2, 3, 4, 5 jangan operasi. Silahkan ke TSM. Saya udar, bahasannya apa ya? Saya uraikan masalah Anda. Beliau sudah tidak teriak-teriak kan, sudah mulai menikmati ya Pak ya. Ada berkurang banyak. Awalnya perih banget ya. Langsung kan. Jadi masa cedera atau masa saraf kejepit itu ya gini. Harus langsung ada perubahan, bukan nanti, bukan besok di tempat ini harus ada perubahan. Tapi ada tapinya, tidak 100% ya. Semua butuh proses. Tapi kalau tidak bisa jalan, ya minimal bisa berdiri dulu. Syaratnya seperti itu. Tidak mungkin tidak bisa jalan tiba-tiba langsung lari. Itu tidak mungkin. Nanti tarif saya 50 juta kalau itu. Udah nggak sakit apa? Nah, bagian ini udah enak. Udah nggak seperti awal tadi. Kalau gitu ototnya kaku. Nggih. Jadi bahasa kita pakai bahasa mudah nggih. Bahasa mudah ototnya jenengan ketarik. Ketarik dalam waktu lama. Sumbernya ada di mana? Ada di ankle. Ini jenengan pernah keteklik. Sekedar. Nah, dengar toh? Nah, ini beliau pernah kejeglong di suatu masa yang mungkin jenengan sendiri lupa ya Pak nggih. Dan ini biasanya sakit. Nah, ini sakit. Ketika niki pijet hanya di bagian paha ke atas, nggak akan selesai. Selesai cuman paling seminggu 2 minggu. Nah itu. Di beliau ini jauh-jauh, ya insya Allah jodohnya dari TSM. Empat jam nih Pak perjalanan. 4 jam ke TSM. Ya. Ini yang pasien niat, jangan cuma di Semarang bilang jauh. Sudah berapa lama Pak jenengan mengalami? Ini kurang lebih 2 bulan. 2 bulan itu parahnya nggih. Iya. Kalau jenengan ngerasa itu sudah. Kemarin tuh waduh sakitnya Mas. Ketarik semua. Jadi ciri-cirinya kalau pertama seperti ini, bagian betis itu kencang banget. Nah ini ketika goyang patella harus hati-hati ya, jangan sampai gluk-gluk lepas repot. Karena patella itu tidak ada jaringan yang menyangga, dia hanya sebagai bantalan. Tapi di situ juga ada saraf-saraf kecil, otot-otot mikro.
kita ke sumber masalahnya, Pak. Ini radi penak sidik nih. Iya. Ini yang harus hilang ya niki. Iya, Pak. Jadi cedera sing ngarai apa ya? Bilang seperti piriformis syndrome, sciatica itu sumbernya ada di ankle sebetulnya. Nah, ini saya kasih bocoran buat teman-teman masyur atau yang seprofesi, monggo dipelajari dari video ini tanpa di-cut. Full ngobrol santai sama pasien sambil menangani agar banyak orang yang lebih terbantu lagi. Sorry, Pak. Kakinya kalau kebasnya momen-momen tertentu atau sering, Pak? Sering. Oh, sering. Kalau kaki kebas butuh proses ya, karena kaki kebas itu ada masalah di bagian ini mata kaki. Jadi ototnya ada yang bermasalah di situ. Udah beda, Pak? Nah, masih sedikit, kita ambil dari belakang. Oh, hilang, Pak, gerinjele, Pak. Udah beda kan. Kita selesaikan nanti ketika jenengan dari belakang. Oke, kaki. Tinggal nanti area belakang. Saya kerjakan juga karena biasanya ya, dan bukan biasanya, hampir 90%, apalagi sudah lama ini tidak dirasa karena beliau ketika itu fokusnya ada yang bermasalah gitu, Pak ya. Tapi ini jauh lebih sakit. Nah, bagian ini kenapa? Nah, ini saya jelaskan. Ketika ibaratkan 50 kilo ya, ini 10 kilo, ini 40 kilo, ini bekerjanya lebih ekstra. Nah, ini kenapa makanya kaki ketika satu bermasalah, yang satu dirasa tidak bermasalah, tapi ketika dicek jauh lebih sakit. Nah, ngoten niku. Kita rilis. Masih meringis, guys. Karena belum selesai, belum dibongkar. Nah, untuk menyelesaikan masalah di paha dalam itu diambil dari bawah sini ya. Tapi nggak sesakit yang kiri ya, Pak. Nah, kalau bagian ini ya. Nah, bagian bawah ini berpengaruh dengan otot hamstring atau otot paha belakang. Itu yang menyebabkan jenengan kadang badan pegel, boyok pegel. Nah, itu pengaruhnya ada di bagian otot hamstring dan otot bagian luar niki. Udah berkurang ya. Bongkar lagi.
Jadi masa cedera itu tidak yang berjam-jam ya teman-teman ya, tidak ada durasi, yang penting selesai. Ada pasien yang memang butuh lama, ada yang butuh cepat, ada yang cuma 20 menit full body, ada yang sampai 1 jam. Jadi semua tergantung dengan kondisi otot pasien. Dan ada juga yang sampai 2 jam. Ada ekstra? Tidak. Karena ya dengan kesini masalah ini harus selesai seperti itu. Kita ambil di bagian bawah telapak kaki, ini sumber saraf ya, sumber saraf. Pelan-pelan, jangan sampai menggunakan ini terlalu lama karena akan memberikan luka. Bukan hanya merangsang tapi akan memberi luka dalam ketika tekanan terlalu lama. Apalagi dengan benda tumpul yang gini deh, nggak kira-kira itu sekuat tenaga, dikira enak padahal itu melukai ya. Jadi hati-hati menggunakan alat massas juga. Lebih baik ketika massas menggunakan tangan. Boleh menggunakan alat bantu, tapi hanya sekedar ketika sangat dibutuhkan saja. Jadi jangan malas dalam memassas orang, karena itu pekerjaan, lawan dengan sepenuh hati. Massas harus skin to skin. Oke. Ketika niki ditekuk ada rasa sakit betul Pak yang kiri? Yang kiri. Nggih. Ketika mungkin untuk sholat ngoten? Oh iya, kalau pas sholat sakitnya minta ampun. Apa untuk? Kalau saya sholat aja pakai kursi. Oh, beliau sholat pakai kursi. Yeah. Oke, nanti kita cek nih. Yang paling sakit bagian mriki nggih? Bagian belakang. Kalau pas sujud, waduh, yang betis bagian bawah itu. Kaku, nggak bisa. Yang ekstrim ya. Iya. Sakitnya minta. Nggih. Yang kebas baru area ini kan Pak, belum sampai ke sini toh? Belum. Oh nggih. Niki sudah mulai kerasa? Nggak terasa. Nah, sudah mulai terasa, mulai kebuka ya. Dino saya rada lara sithik. Dah. Ini kalau itu kakunya luar biasa. Nggih. Karena spasem itu, Pak. Spasem itu bahasa nggih, bahasa massas lah. Bahasa sederhananya kekakuan pada otot. Nah, udah gitu aja bahasa sederhananya kekakuan pada otot. Atau ototnya kaku udah gitu aja. Nah, otot kaku itu banyak sumbernya. Ketika jenengan olahragawan atau yang bekerja ekstra ada namanya asam laktat. Itu alamiah tubuh. Atau jenengan pernah terbentur, itu cedera luka benturan. Atau seperti jenengan pernah keteklik, ini juga cedera engkel. Dampaknya yang tinggi. Jadi cedera engkel itu paling katakanlah nggak ada rasa, tapi efeknya 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian itu baru ngenten niki. Jadi teman-teman kalau cedera engkel, oke, tidak ada rasa, baiknya dirilis sebelum boyoke jenengan kerasa panas. Nah.
Nggih. Monggo tengkurep. Ini rasanya enak nih Pak. Iya gitu. Ini beliau yang kiri luar biasa sakitnya. Ini biasanya teman-teman ya ketika masyhur itu tidak menguasai, paling yang dipegang bagian ini sampai bagian sini. Ini selesai, tapi tidak ke sumbernya. Paling diuyak ngeten nggih Pak nggih. Nah, kita bongkar dulu yang kanan aja. Nanti yang kiri setelah ini. Jadi cedera piriformis itu ada kaitannya dengan area hamstring, otot hamstring ya. Jadi otot hamstring itu bagian belakang sini satu kesatuan. Paling sakit untuk sujud ya Pak? Nah, sujud. Lemas mawon ya. Lemas. Ini baru ke intinya ya. Ini menggunakan ini biar nggak licin. Yang kanan itu mriki ada rasa nyeri juga nggih, Pak? Cuman sedikit nggih. Kita cek lagi, hilang Pak? Hilang loh, tapi sini belum, yang kiri. Kita kerjakan yang kiri guys. Rasanya enak ini. Oke. Menawa jengkangan Pak, biar rasanya Pak. Bar niki hilang soalnya.
pijat area hamstring pun juga harus pelan ya. Jadi pasien biar tidak tersiksa merasakan sakit, karena memang masas untuk saraf kejepit tidak boleh terlalu keras ya. Yang penting selesai otot rilis sudah. Jadi tidak mengejar pasien untuk teriak-teriak kesakitan, tidak. Ya kalau dikatakan sakit adalah, cuman nggak sakit yang bikin trauma gitu enggak, dan tidak lama, hanya proses sebentar mawon. Ketika rilis sudah rilis, sakit itu akan hilang langsung. Biasanya ditekuk gini sakit, Pak? Oh, biasanya sakit. Sekarang udah nggak terlalu, ini belum selesai. Tapi udah lumayan ya, Pak ya. Kita cek, ini udah selesai. Sudah tidak ada rasa sakit. Sudah nyaman sekali, Pak, malahan, G. Nah, coba kakinya ditekuk sendiri belakang. Udah beda, bisa nggak Pak? Sebelumnya beliau nggak bisa ditarik ke belakang, sakit banget. Oke, kita selesaikan bagian atas. Rasa sakit sedikit. Jenengan Amit ketika pipis intensitasnya gimana? Anyang-anyangan boten? Anyang-anyangan juga ya. Nah, ini ada permasalahan di bagian otot perut. Kita selesaikan juga nanti, tenang aja. Agak sakit ya Pak? Agak sakit apa risi? Agak sakit. Ini sampai badannya beliau ngangkat tuh. Bukan karena tekanannya keras, tidak. Jadi otot perut biasanya ikut sakit. Kenapa? Ketika pinggang belakang itu untuk jalan ya, tanpa otot perut biasanya akan merasakan sakit yang luar biasa, nyeri gitu. Jadi secara tidak sadar otot perut akhirnya digunakan. Udah beda guys rasanya guys. Oke. Oke.
nggih. Nggih, dites. Di sini setelah massage harus dites. Monggo. Kena. Sudah los nggih. Coba untuk sholat. Nah, kemarin ini kalau buat seperti ini suka sakitnya minta. Kemarin sakitnya luar biasa nggih. Sekarang sudah los nggih, Pak. Nggih. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih nggih. Ya Allah sampun diparingi kesembuhan damel Pak Sigit. Nggih. Oke. Untuk jalan coba Pak, untuk coba jalan sekarang. Udah agak enteng. Agak enteng nggih. Siap. Saya berkurangnya luar biasa ya. Nggih. Berkurangnya luar biasa, alhamdulillah. Nggih. Kaki udah oke nggih? Siap. Nggih. Monggo Binara, saya minta review testingnya sedikit mohon. Untuk hasilnya gimana Pak? Nggih. Wah, ini untuk setelah dimasas oleh Mas Topan ini, yang saya rasakan ini udah 85% lah, istilahnya sudah berkurang. Di tempat ya Pak? Iya. Nanti Iya. besok. Nah, Iya itu. terima kasih Pak Sigit. Nggih. Yang memberi kesembuhan bukan saya, ini mutlak Gusti Allah. Saya hanya sebagai lantaran punya ilmu menolong beliau. Ngoten nggih? Jadi jangan bilang bisa sembuh enggak? Saya tidak berani jamin. Itu hanya kuasa Allah. Ngoten. Terima kasih TSM. Mantap. Oke, terima kasih Pak.